Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Budi Astari dengan NIM 1822211038. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang soal UAS yang diberikan oleh Pak Suki. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik. Eh, jadi, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan meminta ChatGPT untuk memilihkan saya eh, angka random. Oh, bukan, membuat coding tentang angka random yang akan saya input ke dalam Python 1 sampai 7. Nah, ini jawaban dari ChatGPT-nya akan saya coba di Python. Baik. Dari angka random yang telah dipilihkan dari coding, saya mendapat eh, subbab pertama, yang mana subbab itu adalah the Euler equation. Oke, saya akan kembali ke ChatGPT. Oke, saya akan bertanya, apa itu the Euler equation? Okay, the Euler equation can refer to the different mathematical equation depending on the context, but the most common reference is to Euler equation in mathematics, which is particularly information, calculus, and complex analysis. Here's the explanation. Okay, ya, hmm, variabel kompleks ya, application signification, ya, aplikasinya ada di teknik, fisika, matematika, kompleks analysis. Oke, jadi di tugas selanjutnya, selain saya disuruh untuk mengcoding angka random, saya eh, harus bertanya sedetail-detailnya tentang materi yang telah ditujukan, yaitu di Euler equation. Oke, pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya, hmm, siapa penemu? Oh, Euler equation ditemukan oleh Leonhard Euler di Swiss pada tahun 1700. Wow, Enormous results complex. Oke. Apa implan?
kehidupan sehari. Mungkin saya bisa tulis dalam bahasa Indonesia ya. Saya mengerti sih, cuma takut. Wow, wow. Jadi ini dapat membantu kita di bidang teknik dan sains untuk sinyal dan gelombang. Betul sih, tapi ini kan persamaan Euler memang eh, sangat erat dengan cos X dan I sin X ya. Yang mana itu sendiri itu adalah persamaan gelombang. Ya, di komputasi dan ilmu komputer, komputer Fourier. Oh, algoritma Fourier transform. Oke, oke. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, penting karena mengungkapkan hubungan fundamental antara fungsi eksponensial kompleks, fungsi trigonometri, dan bilangan kompleks. Baik, ya. Salah satu eh, fundamental dari kalkulus ya. Selanjutnya ada integrasi fungsi eksponensial trigonometri, penerapan dan aplikasi analis sinyal dasar dalam teori untuk memulai contohkan matematik dan stimulus. Kunci memahami fenomena matematis kompleks dan memiliki aplikasi yang luas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Wah, apa? Mau tanya apa lagi ya? Apa? Wah, Terus, melibatkan kombinasi dari beberapa faktor yang mencerminkan kejeniusan dan rasa ingin tahu matematis dan hard Euler. Oke, analyze penggunaan bilangan kompleks, ya pemecahan masalah matematis. Hmm. Membangun karya-karya matematika sebelumnya termasuk. Oh, berarti Bapak Euler ini menemukan persamaan Euler ini dengan mengembangkan dasar-dasar kalkulus analyze dari Isaac Newton, Joseph Napier, dan Harding Euler itu sendiri. Baik. Kemudian, eh, sebutkan saja. Oh, aku tahu. Apakah karena tidak cuma saintis, pasti karyanya langsung disetujui. Bukan identitas matematis terbukti secara matematis benar. Namun masanya konsep terkait
perdebatan diskusi di kalangan matematikawan. Hmm. Namun banyak perdebatan ini tidak kontribusi signifikan dan diterima secara luas tentang bagian penting matematika. Hmm. Ya, apa peran selain selain teori gelombang? Wow, ya, karena persamaan gelombang itu dasar ya dari kuantum. Medan elektrodinamika, pemrosesnya. Penting di komprehensi data. Hmm, masih 7 pertanyaan ya. Kurang detail nih. Tapi saya udah cukup bingung. Hmm, bentuk umumnya berarti memang hanya ini saja ya. Saya ingin tahu perdebatan dan diskusi di kalangan matematikawan pada saat itu tentang Euler, tentang persamaan ini ya. Wow. Pada zamannya konsep bilangan kompleks dan persamaan Euler. Tidak semuanya bebas dari perdebatan di kalangan matematikawan. Dan persamaan ini dan lain terbukti pemahaman dan penerimaannya tidak selalu instan dan mudah. Masih terkait bilangan kompleks. Melibatkan bilangan imajiner merupakan konsep yang tidak lazim pada saat itu. Beberapa mungkin tidak skeptis yang tidak nyaman pemahaman kompleks. Ya, bilangan equation nih. Sama juga titik penggunaan aplikasi fisika dan aplikasi aplikasi kita bersama ini dan sana. Ya, soal aplikasi dan permodalan mungkin itu dibutuhkan secara eksperimental. Apakah samaan ini pernah dibuktikan secara eksperimental? Mungkin Bapak Ilurnya belum pernah mencoba, cuman siapa tahu di zaman sekarang sudah bisa dibuktikan ya.
Bahkan matematis dan prediksi yang dapat diuji secara langsung melalui eksperimen fisik. Identik matematis atau tentang tinggi fisik yang dapat diuji. Ah, berarti ini lebih ke konsep teori perhitungan matematis. Namun demikian, konsep matematika akan yang keluar dari fisika berbagai ilmu pengetahuan bisa eksponensial kompleks itu menggunakan teori gelombang dan gelombang elektromagnetik mekanika kuantum. Hmm. Apakah samaan ini termasuk persamaan yang sulit dalam mahasiswa? Hmm. Persamaan Euler umumnya tidak dianggap sebagai persamaan yang sulit di kalangan mahasiswa melajari matematika lanjutan dengan di keterangan Euler analisis kompleks teori gelombang sering matematis. Betul sih, meskipun saya sendiri belum pernah mencoba latihan. Mungkin kalau misal dasarnya fisika gelombang masih bisa sih. Mungkin kita langsung eksekusi di latihan soal. Dan itu juga salah satu tugas dari Pak Sugi yaitu membuat soal, memerintahkan ChatGPT untuk membuat 5 soal tersulit. Tolong buatkan 5 soal paling sulit yang temukan saat ini. Mari kita tantang ChatGPT. Wah, oke. Agak takut. Nah, kemudian dari 5 nomor berapa? Wah. Oke, berdasarkan jawaban dari ChatGPT, dari 5 soal yang telah dibuatnya, ada nomor 5 yang bisa diselesaikan dengan coding, yaitu deret Fourier. Oke, kalau Fourier, ya. Jika fx adalah fungsi periode 2π, tunjukkan bahwa deret Fourier dari fx dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan sigma tak hingga n sama dengan minus tak hingga Cn E pangkat I n x, di mana Cn adalah koefisien kompleks dan E I n x adalah fungsi basis dalam deret Fourier. Jelaskan bagaimana persamaan Euler digunakan dalam pengembangan deret Fourier. Oke, dan ini sudah ada codingannya, bisa kita ya, opsi ini gimana cara menggunakannya. Oke. Ah, padahal bisa di copy code ya udah. Apa? Ini memang ini ya bilangan acaknya 1.
Kita screenshot dulu. Kita screenshot di screen. Mamsen. Oke, mari kita run. Ini kita hapus dulu kali ya. Nah, woi, ya betul. Ini deret Fourier kan soalnya. fx. Oke. Top. Ya langsung keluar ininya ya, figurnya, deretnya. Jadi dia seperti ini. Dari minus tak hingga, dari tak hingga sampai minus tak hingga. Oke, begitu. Saya rasa tugas dari Pak Sugi hanya sampai di sini. Saya coding, diskusi 10 pertanyaan, tanya ChatGPT. Oke, sudah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga diskusi dengan ChatGPT dan codingannya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.